Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi siswa-siswi SMP 11 Pekanbaru kelas 7. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Setelah mempelajari objek IPA dan pengamatan ini, diharapkan siswa dapat melakukan penyelidikan IPA dengan baik dan benar. Seperti dalam tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA. 2. Melakukan pengamatan. 3. Siswa dapat mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah siswa dapat mendeskripsikan pengukuran, besaran, satuan, alat ukur, dan skala ukur. Membedakan satuan baku dan satuan tak baku serta contohnya, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, mengetahui 7 macam besaran pokok serta satuannya, terakhir mengetahui macam-macam besaran turunan serta satuannya. Pengamatan yang kita lakukan atau observasi itu merupakan langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita. Misalnya dengan mengamati sebanyak mungkin ciri-ciri teman kita yang dapat diamati, seperti tinggi, rambut, hidung, warna kulit. Dalam melakukan penyelidikan ilmiah, proses-prosesnya adalah 1. Pengamatan, 2. Membuat inferensi, 3. Mengkomunikasikan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera kita termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Berikut ini adalah contoh pengamatan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 11. Yang pertama, mengamati bagian-bagian bunga. Yang kedua, mengamati rangkaian listrik. Setelah melakukan pengamatan, siswa berdiskusi di dalam kelompok membuat inferensi. Setelah membuat inferensi, maka siswa diharuskan mengkomunikasikan hasil yang telah didiskusikan di depan teman-temannya. Kegunaan belajar IPA setelah melakukan penelitian tidak hanya berguna di dalam bidang ilmu, tetapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mengamati virus, pohon-pohon besar, ekosistem laut, kejadian alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lainnya. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Kita harus mengetahui apa itu pengertian mengukur, yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Mengukur akan menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai atau angka dan satuan. Misalnya kita mengukur panjang buku menggunakan roll atau penggaris, maka akan kita dapatkan angka, contohnya 30 cm. 30 adalah nilai, cm adalah satuan. Mengukur juga membutuhkan alat ukur yang sesuai. Misalnya, kita mengukur panjang papan tulis, tentu harus menggunakan mistar atau penggaris, tidak digunakan termometer. Hehehe. Untuk mengukur tinggi badan, demikian juga kita harus menggunakan alat yang sesuai. Satuan adalah ukuran suatu besaran. Satuan yang dipakai itu ada 2, MKS dan CGS. MKS adalah meter, kilogram, sekon.
sedangkan CGS adalah sentimeter gram sekon. Pengertian alat ukur adalah benda yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Misalnya kalau kita mau mengukur suhu tubuh, kita gunakan alat termometer. Dari gambar kita lihat ada dua orang yang merentangkan tangan, itu disebut dengan depa. Jika mereka melakukan pengukuran, maka hasilnya tidak sama. Mengapa? Karena ukuran panjang tangan kedua orang tadi tidak sama. Tapi jika mereka melakukan pengukuran menggunakan mistar, maka hasilnya akan sama karena mereka menggunakan alat ukur standar. Besaran dalam fisika terbagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam, seperti tertera di dalam tabel. Untuk mempermudah menghafal 7 besaran pokok, kita memakai kata-kata jiwa SMP. Jiwa SMP adalah singkatan dari jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Satuan dan simbol bisa dilihat pada tabel. Untuk melakukan pengukuran, kita memerlukan alat-alat ukur yang sesuai. Seperti pada gambar, terdapat alat-alat ukur untuk mengukur besaran panjang, massa, dan waktu. Pada saat melakukan pengukuran, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut agar tidak terjadi kesalahan. 1. Perhatikan posisi 0 alat ukur. 2. Untuk pengukuran panjang, ujung awal benda yang diukur harus berimpit dengan angka 0 pada alat ukur agar tidak terjadi selisih angka. 3. Posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran. Berikutnya macam-macam besaran turunan. Besaran turunan akan kita dapatkan jika kita mengetahui rumus-rumus dari besaran-besaran. Misalnya, volume benda yang bentuknya teratur seperti balok, maka kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Untuk volume zat cair, karena bentuknya tidak teratur, maka kita mencari volumenya menggunakan gelas ukur. Luas benda, kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Percepatan, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Gaya, rumusnya massa kali percepatan. Terakhir, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan rumusnya adalah konsentrasi larutan adalah kental atau tidaknya suatu cairan. Misalnya gula dan air. Jika gulanya semakin banyak, airnya sedikit, maka larutan akan kental. Jika gulanya sedikit, airnya yang banyak, maka larutan akan encer. Rumusnya adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk memudahkan penelitian-penelitian yang menghasilkan
ilmu yang luas, maka pengetahuan dibagi 4. Yang pertama fisika, 2 kimia, 3 biologi, 4 ilmu bumi dan antariksa. Bagi anak-anak, silakan dibaca saja definisinya. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang objek dan pengamatan. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas belajar di rumah ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.